Oke, selamat siang Pak Irwan. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita berkesempatan untuk melakukan supervisi akademik nih Pak. Sebelum kita mulai, Pak Irwan kan ingin saya mengamati nih, bagaimana Pak Irwan melakukan coaching. Nah, sekarang Pak Irwan, saya ingin mengamati bagian yang mana nih yang ingin dikembangkan sekarang. Oke, selamat siang Pak Henry. Terima kasih nih Pak Henry. Pada kesempatan kali ini saya ingin diamati terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tadi saya akan melakukan percakapan dengan Pak Henry rencananya nih. Oke, jadi nanti Pak Irwan ada ini ya, coaching dengan Pak Henry dan saya Ya, diminta untuk mengamati pertanyaan berbobot. Nah, ya. Pak Irwan, seperti apa nih yang ingin Pak Irwan perhatikan terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini, Pak? Baik. Nah, begini Pak Henry, pertama, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini sudah mengandung kata kunci atau tidak? Lalu pertanyaan yang saya gunakan itu apakah pertanyaan terbuka atau tidak? Itu mohon diperhatikan ya Pak Henry. Oke, baik. Berarti ada beberapa poin ya. Yang pertama itu menggunakan kata kunci atau tidak. Kemudian bentuk pertanyaannya terbuka atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Iya betul. Oke, Pak Irwan nih, kalau Bapak lihat di layar nih, em, berapa nih terkait kompetensi coaching untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini, Pak? Oke. Nah, ketika saya sering merasa ketika saya bertanya tidak menggunakan kata kunci dari coach serta terkadang suka keceplosan gitu ya menggunakan kata mengapa gitu ya. Kalau boleh saya menilai mungkin saya baru di posisi nomor 2 atau 3 lah mungkin Pak Henry. Oke, berarti kalau belum menggunakan kata kunci, Pak Irwan ada di nomor 2 ya. Berarti satu kali menggunakan pertanyaan tanpa kata kunci. Nah, sekarang harapannya Pak Irwan kompetensi coachingnya mau meningkat sampai nomor berapa nih Pak? 3 atau 4 Pak? Saya berharap ya bisa naik minimal ke 3 lah, syukur-syukur ke 4 bisa masuk gitu Pak Henry. Ya, berharap naik ke 4 langsung ya Pak ya. Oke, baik, kalau begitu Pak Irwan, sekarang Pak Irwan akan melakukan sesi coaching tentunya dengan Pak Henry. Nanti saya akan amati proses coachingnya antara Pak Irwan dengan Pak Henry ya. Nanti setelah itu, setelah coaching selesai, kita akan ketemu lagi ya Pak Irwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry. Saya mungkin akan langsung menghubungi Pak Henry untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak Henry. Oke, baik Pak Irwan. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih. Dari kemarin Pak Henry mengontak saya baru hari ini nih, baru pada kesempatan ini saya bisa memenuhinya. Kebetulan saya kemarin banyak tugas keluar, jadi mungkin tidak bisa fokus lah. Nah, Pak Henry, waktu kita mungkin tidak terlalu lama ya. Dalam waktu yang singkat ini kita akan membicarakan apa nih? Begini Pak, saya merasa kurang nyaman dengan kondisi saya di sekolah saat ini. Oh begitu ya, kurang nyaman. Kira-kira apa nih yang membuat Bapak merasa kurang nyaman dengan kondisi Bapak saat ini? Saya ditegur oleh kepala sekolah setelah mendapat laporan dari pengawas yang sudah mensupervisi saya di kelas Pak. Oh gitu. Jadi Bapak kemarin disupervisi oleh pengawas gitu ya. Kemudian tiba-tiba Bapak ditegur oleh kepala sekolah gitu. Benar-benar. Oh gitu. Baik Pak. Saya pahami kondisi Bapak saat ini. Nah, setelah kita melakukan percakapan ini, apa nih yang ingin Bapak peroleh? Saya berharap ingin mendapatkan solusi tentunya Pak ya atas ketidaknyamanan saya di sekolah saat ini.
sehingga kedepannya saya dapat melakukan pekerjaan saya yaitu mengajar dengan nyaman gitu Pak. Oh iya, jadi Bapak ingin merasakan nyaman di sekolah, sehingga dalam mengajar juga Bapak merasa nyaman. Begitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri, sekolah yang bisa membuat Bapak nyaman itu seperti apa sih Pak? Eh, ba- Mungkin diantaranya sekolah yang tidak ada konflik dengan atasan, atau bisa jadi juga dengan tidak ada masalah dengan rekan sejawat begitu Pak. Oh iya, jadi tidak ada konflik dengan atasan atau rekan sejawat. Nah, yang Bapak rasakan saat ini memangnya seperti apa Pak? Ya itu tadi Pak, setelah saya disupervisi oleh pengawas, lalu pengawas melaporkan hasil supervisi kepada kepala sekolah. Di antara laporannya itu bahwa pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Ketika di kelas, pengawas sudah mengingatkan kepada saya, kenapa tidak menggunakan buku teks? Dan saya menjawab, walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi yang saya lakukan sudah sesuai dengan kurikulum. Pengawas tetap merasa tersinggung dengan jawaban saya, sehingga saya dipanggil oleh kepala sekolah atas aduan pengawas tadi itu Pak. Jadi Bapak dipanggil gitu ya oleh kepala sekolah karena ada laporan dari pengawas atau mungkin dari siapa Pak ya kepada kepala sekolah. Ketika Bapak disupervisi oleh pengawas, Bapak seakan-akan memberikan jawaban yang membuat pengawas tersinggung. Seperti itu mungkin Pak ya kondisinya? Iya Pak, iya Pak, iya. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri alasan apa sih kira-kira yang membuat pengawas kok bisa sampai merasa tersinggung gitu ya atas jawaban yang Bapak berikan? Kalau menurut saya, sepertinya pengawas merasa bahwa saya tidak mau menerima masukan dari dia barangkali Pak untuk menjadikan buku teks sebagai sumber belajar di kelas. Karena saat itu saya merasa bahwa sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi Bapak tidak membawa buku teks. Nah, memangnya sumber belajar apa Pak yang Bapak gunakan ketika disupervisi itu? Pada saat itu saya menggunakan internet sebagai sumber belajar Pak. Sumber internet ya. Jadi hanya Bapak fokus di internet aja, buku mah biar aja lah gitu ya. Seperti itu Pak ya. Nah, menurut Bapak apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai Pak? Setelah saya pikir lebih mendalam, sebetulnya apa yang menjadi masukan dari pengawas sebenarnya baik. Beliau menginginkan saya untuk membawa buku teks sebagai sumber belajar yang lainnya. Jadi saya tidak terpaku pada satu sumber saja, misalkan internet tadi, sehingga dapat menambah referensi dalam proses pembelajaran di kelas bagi siswa saya. Mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi ya sebenarnya Bapak bisa menerima ya kalau tadi pengawas memberi masukan bahwa sumber belajar harus lebih banyak gitu ya, bukan hanya internet, mungkin buku salah satunya. Seperti itu Pak ya. Jadi sebetulnya Bapak menerima ya Pak ya? Iya Pak. Saya bisa menerima masukan dari pengawas. Mungkin ketika disupervisi saya merasa tertekan. Nah, biasa lah ya Pak ya. Sehingga saya tidak berpikir panjang dan berusaha mempertahankan apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Mungkin begitu Pak. Oke Pak. Nah, supaya Bapak merasa nyaman, sekarang kan Bapak mungkin masih merasa tidak nyaman ya dengan kejadian tadi. Nah, langkah apa nih yang akan Bapak tempuh supaya perasaan Bapak itu menjadi lebih nyaman lah, merasa nyaman gitu Pak? Mungkin saya akan menghubungi pengawas yang mensupervisi saya, kemudian meminta maaf karena sudah menyinggung beliau barangkali ya, dan akan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Saya juga akan menyampaikan niat baik saya ini kepada kepala sekolah agar tidak ada konflik antara saya dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Oke, alhamdulillah Pak, kelihatannya Bapak sudah menemukan ya solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Saya juga ikut merasa senang Pak, Bapak bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan rencana Bapak tadi?
Insya Allah secepatnya Pak. Besok saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan rencana saya bertemu dengan pengawas. Oke, baiklah Pak. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira kesimpulan apa nih yang akan Bapak lakukan selanjutnya ini? Supaya saya merasa nyaman di sekolah ini, saya harus memperbaiki hubungan dengan kepala sekolah, pengawas, dan rekan sejawat. Dalam hal ini, saya merasa kurang nyaman atas konflik dengan pengawas dan kepada sekolah, sehingga saya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, untuk meminta maaf dan juga menyampaikan rencana saya menemui pengawas untuk meminta maaf kepada pengawas atas perlakuan saya yang kurang menyenangkan saat disupervisi, sehingga saya dapat mengajar dengan perasaan yang nyaman dan plong tentunya Pak, tanpa ada beban atau tekanan. Baik, alhamdulillah saya merasa tenang karena Bapak memiliki pemikiran yang bijak ya Pak. Kita sebagai guru tentu harus bisa bijak. Mungkin tadi Bapak berpikir seperti itu karena pada saat itu Bapak tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar Pak. Amin. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Mohon maaf nih jika Bapak sudah dipaksa mendengarkan apa yang terjadi terkait permasalahan saya saat supervisi Pak. Semoga saya kedepannya dapat lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kita ketemu lagi nih. Tadi proses coachingnya menarik ya dengan Pak Pendri. Itu sudah sistematis nih Pak. Prosesnya sih udah mengalir ya Pak ya. Nah, apa yang sudah bagus dari proses coaching tadi jika dikaitkan dengan pertanyaan yang berbobot, kira-kira yang bagusnya apa saja nih Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Henry. Padahal tadi saya bingung nih. Nah, udahlah biar saya sambil jalan saja gitulah mengalir gitu. Tapi ya saya juga secara tidak langsung kan berpikir dulu ya. Saya mengamati diri saya sendiri gitu ya. Nah, yang sudah baik yang saya rasakan memang tadi saya sudah menanyakan topik yang akan dibahas berdasarkan kata kuncinya seperti antusias gitu ya, tugas, berbelajar. Nah, itu sih Pak Henry yang saya rasakan. Oke. Ada bagian lain nggak Pak yang ingin dikembangkan selain itu? Sejauh ini proses percakapan coaching saya mencoba menangkap kata kuncinya. Itu yang utama, kata kuncinya, sehingga saya coba ulang-ulang gitu ya. Kalau ada kata kunci saya ulang biar saya juga menguatkan, mengingatkan. Nah, tapi merasa ragu-ragunya itu apakah betul ini yang jadi kata kuncinya. Jadi masih ada keraguan-raguan nih Pak. Oke, Ya, Pak Pak. Irwan, boleh saya izin untuk menyampaikan pengamatan tadi ya Pak ya. Ketika proses Pak Irwan coaching dengan Pak Pendri. Kalau tadi berarti betul sih Pak Irwan sudah mengajukan berdasarkan kata kunci ya. Kemudian dari kata kunci itu dirubah jadi pertanyaan yang berbobot gitu. Kemudian kalau yang menarik lainnya sebetulnya tidak muncul dalam bentuk kata tanya ya. Pak Irwan rubah menjadi kalimat yang lebih menarik sehingga Pak Pendri itu mudah gitu memahaminya. Nah, kira-kira menurut Pak Irwan ketika mendengar percakapan coaching dengan bercerita dengan Pak Pendri, terbayangnya apa tuh Pak ketika proses coaching tadi? Yang saya pikirkan itu bahwa Pak Pendri itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang munculnya. Seperti tadi dia antusias gitu ya, bentuk-bentuk belajarnya, sumber belajarnya yang ingin dikembangkan gitu ya. Seperti itu Pak Henry. Oke. Tapi mungkin saya melihat ada beberapa hal yang bisa dikembangkan lagi nih Pak ya terkait percakapan tadi. Mungkin Pak Irwan ketika mendengar kata kunci
itu harus lebih dibiasakan kembali untuk menggunakan diimprove menjadi pertanyaan yang terbuka ya Pak. Oke. Pak Irwan, dari diskusi kita hari ini nih, apa yang sudah terbayang sama Pak Irwan nih untuk meningkatkan performa di kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak? Oke, baru terbayang nih Pak Henry, saya memang harus lebih belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, berlatih dan berlatih, serta menggunakan kata kunci untuk dijadikan pertanyaan. Nah, hal ini mungkin bisa saya uji cobakan lagi, saya latihan coaching ke guru-guru yang lainnya ya, ketika ada kesempatan, sehingga itu akan melatih kemampuan saya. Kemudian saya juga harus mencatat kata kunci yang dilontarkan oleh coach ya. Jadi memang tadi saya tidak sempat, harusnya mungkin bawa pulpen gitu ya. Oke, ini saya tulis sambil mendengarkan, mungkin bisa kita tuliskan juga kata-kata kuncinya. Nah, itu mungkin Pak Henry yang akan saya lakukan ke depannya. Ini ada satu pertanyaan ya Pak. Bagaimana sih kalau Pak Irwan itu bisa memastikan kalau kata kuncinya itu betul-betul kata kunci yang akan digunakan loh Pak? Hal ini kalau bisa kita lihat mungkin ketika saya ajukan pertanyaan baru, si coach itu merasa ada perasaan yang baru gitu ya, ada merasa perasaan yang baru, dan juga si coach itu menjadi lebih tersadarkan, seperti itu kayaknya Pak Henry. Oke, kalau sekarang sih saya lebih tenang ya. Tadi kalau tadi Pak Irwan tentunya akan melakukan proses coaching gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana tersebut akan dilaksanakan Pak Irwan? Besok lah, pokoknya secepatnya besok atau minggu ini ketika saya punya jam pelajaran kosong, saya akan berlatih lagi dengan rekan-rekan guru. Nah, mungkin guru yang lain akan saya cobakan sehingga nanti akan kelihatan perkembangannya. Begitu Pak. Oke. Senang nih kalau sama Pak Irwan ya, ketika ada rencana langsung eksekusi. Berarti kalau minggu ini dilaksanakan, kedua minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak. Saya ingin lihat progresnya dari Pak Irwan. Oke, siap Pak Henry. Terima kasih nih. Sukses terus ya Pak Henry. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Pak Irwan. Sukses Pak Irwan. Sama-sama.